Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Tolong dihidupkan semua kameranya. Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kelihatan. Ya. Jadi ini pertemuan pertama kita untuk fungsi kompleks. Jadi sebenarnya fungsi kompleks ini dia mirip dengan kalkulus. Bedanya kalau di kalkulus mungkin kita masih bicara tentang variabel. Kalau di kompleks itu kita sudah bakal ada 4 bab yang akan kita bahas. Ada 4 bab. Ada sistem bilangan kompleks, lalu fungsi limit dan kekontinuan dalam bilangan kompleks, turunan fungsi kompleks sama fungsi elementer dan integral fungsi kompleks. Semoga pas. Kalau offline kemarin ini pas, tapi tidak tahu kalau online ini kita bisa kejar tidak. Oke, kita mulai. Nah, ini pengantarnya.
Misalkan kalau kita ingin mencari X yang memenuhi persamaan ini, X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, dan X kuadrat kurang 4X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kira-kira ada yang bisa dapat hasilnya X-nya berapa? Untuk X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, X-nya berapa? Lalu yang ini X-nya dapat berapa? Coba, satu orang. Untuk X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. X-nya kira-kira berapa jadinya? Wah, satu orang, ayo. Fandri mungkin. Mau coba kira-kira berapa Fandri? Atau Octavianus Humun. Coba, kalau X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, kira-kira X-nya berapa nih? Min 1. Gampang sekali nih, ayo coba. Siapa? Min 1. 1? Siapa itu yang jawab? Min 1. Bram. Min 1? Min 1. Yakin min 1, Bram? Yakin, Pak. Akan X kuadrat atau apa? Ya. Yang lain? X. Yo, coba yang lain. Siapa lagi? Yeni mungkin, Yeni Seu. Yeni Yovita Seu. Coba, kalau X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Akar min 1. Akar min 1. Akar 1, Bapak. Akar 1, oke. Ada yang bilang akar Akar 1, 1, Bapak. ada yang bilang akar min 1. Akar 1. Akar 1, ada yang bilang akar min 1. Yang benar yang mana kira-kira? X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan min 1 kan? Ya. X-nya sama dengan akar dari min 1. Akar min 1. X sama dengan akar min 1. X sama dengan akar min 1 ini berarti, nah akar min 1 bisa temukan nilainya di bilangan real? Ada. Apakah ada bilangan real yang kalau dipangkatkan 2? Dipangkatkan hasilnya 1. Coba ulang. Apakah ada bilangan real yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya min 1? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jadi ini kan hasilnya sama dengan I. Imaginer. Kenapa? Juga nanti hasilnya wah, jaringan ya. Oke, misalkan yang ini lagi. X kuadrat kurang 4X tambah 5 sama dengan 0. Ini kira-kira hasilnya berapa nih? X-nya berapa kira-kira? X-nya min 1, Bapak. Min 1. Baik-baik.
ini kalau tidak salah X min 1 X min 5 hasilnya. Oke, ini hasilnya tidak salah ini. X kali X kuadrat min 4X min 5. Oh, tidak bisa. Ini harusnya. Ini min 1, ini plus 5. Tidak bisa, Pak. Ini juga. 1, oh ini tidak bisa. Ini plus 1. Oh, tidak bisa juga ya. Minus. Nah, kira-kira berapa nih? Pakai rumus ABC juga bisa nih. Rumus ABC kira-kira ada yang masih ingat? X 1,2 sama dengan negatif. Berapa? Coba dicari. Berapa hasilnya? Plus minus. Plus minus. Plus minus B tambah C. B. Iya. Coba hasilnya harus langsung hasilnya. Satunya berapa? X2-nya berapa? Berapa? Per 2. Oh. Jadi ketika dalam menyelesaikan ini, ternyata kita peroleh yang hasilnya itu mendapatkan hasilnya itu perlu diperkenalkan yang namanya bilangan kompleks. Nah, jadinya ini definisi bilangan kompleks. Kita masuk ke definisinya. Definisi bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu adalah bilangan yang berbentuk A tambah BI atau A tambah IB. Itu anggota R, ini A anggota R, B-nya juga anggota R. Sementara I-nya itu kalau dikuadratkan hasilnya min 1. Itulah yang namanya definisi bilangan kompleks. Ya. Dia berbentuk atau BI. Jadi dalam bilangan kompleks ada bilangan realnya, ada bilangan imajinernya. Bilangan kompleks dinyatakan dengan huruf Z. Sedangkan huruf X dan Y menyatakan oh ini X, oh ini harusnya A dan B ya, di atas kan ini A dan B. Ini harusnya X-nya itu A, Y-nya itu B. Jadi huruf A dan B menyatakan bilangan real. Jika Z sama dengan X tambah Y, sudahlah boleh X tambah Y. Nah, jika Z sama dengan X tambah Y, X tambah Y menyatakan sebarang bilangan kompleks, maka X itu dinamakan dengan bagian real. Dan Y dinyatakan dengan bagian imajiner dari Z. Nah, bagian real dari Z itu ditulis dengan real Z, dan bagian imajiner dari Z itu ditulis dengan im Z. Nah, jadi misalkan bentuknya X tambah Y. Nah, X itu merupakan bagian real Z ditulis dengan real Z begini. Nah, sementara Y itu bagian imajiner. Ya, imajiner Z ditulis dengan im Z. Nah, itu. Jadi dalam bilangan kompleks sekali lagi ada yang namanya real dan ada yang imajiner. Yang ada bersinggungan dengan I ini, berpasangan dengan I. Jadi kalau tidak ada I-nya berarti itu real, kalau ada I-nya berarti itu imajiner. Nah, misalkan seperti tadi akar min 1. Akar min 1 itu sama dengan I. Min 1. Nanti kalau akar min 2
berarti min 2i. Misalkan seperti itu. Ini min i di sini. Kuadrat. Min 1. Oke. Min 2i. Ya. Nah, misalkan kalau misalkan seperti ini, berarti kira-kira menurut kalian mana yang merupakan subset yang mana? Ini misalkan ini bilangan real, lalu bilangan kompleks tadi disimbolkan dengan apa tadi? Misalkan C lah di sini. Kan C. Siapa yang subset siapa? Real yang subset kompleks atau kompleks yang subset real? Coba satu orang. Ini himpunan bilangan real, ini himpunan bilangan kompleks. Kira-kira berlaku yang mana? Berlaku yang ini kah? Atau berlaku yang ini? Yang atas atau yang bawah? Real subset kompleks. Real subset kompleks. Iya? Real subset kompleks. Real Ya. subset. Oke, jadi yang benar yang ini ya, bilangan real itu subset dari bilangan kompleks. Karena di dalam bilangan kompleks ada bagian realnya, ada bagian imajiner. Jadi bilangan semua. Suara saya terdengar kah? Atau putus-putus? Terdengar, Bapak. Oke. Jadi semua bilangan real itu merupakan bilangan kompleks, tapi sebaliknya tidak berlaku. Tidak semua bilangan kompleks itu merupakan bilangan real. Misalkan contohnya di sini. Misalkan 0. 0 itu bisa ditulis dengan 0 ditambah 0i, misalkan gitu. 2. Bilangan real 2. 2 itu bilangan 0i. Nah, jadi bagian imajinernya yang 0, bagian realnya yang 2. Atau misalkan 2 ditambah 3i. Nah, berarti real setnya resultnya 2, ini setnya 3. Misalkan seperti itu. Jadi bilangan real dapat juga dibawa ke dalam bilangan kompleks. Contohnya seperti 2. 2 itu real dapat dibentuk ke dalam bilangan kompleks dengan menaruh bagian imajiner itu 0 di sini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Misalkan ada 2 bilangan kompleks, set 1 dan set 2. Set 1 berarti sama dengan X1 tambah Y1, set 2 sama dengan X2 tambah Y2. Nah, kedua bilangan kompleks ini dikatakan sama, set 1 sama dengan set 2, jika dan hanya jika X1-nya sama dengan X2 dan Y1-nya sama dengan Y2. Nah, jadi bilangan kompleks ini dikatakan sama kalau bagian realnya sama, bagian imajinernya juga sama. Misalkan begini. Misalkan 2 di bilangan set yang pertama, misalkan set satunya itu sama dengan 2 tambah 3i, lalu set 2 juga sama dengan 2 tambah 3i. Nah, ini realnya sama 2 dan imajinernya juga sama 3. Jadi ini disimpulkan bahwa set 1 sama dengan set 2. Seperti itu. Mudah kan? Nah, jadi dia dikatakan sama kalau bagian realnya itu sama dan bagian imajinernya itu sama. Lalu definisi berikutnya, untuk bilangan kompleks set 1 dan set 2, jumlah, selisih, dan hasil kali mereka berturut-turut didefinisikan seperti ini. Ya. Jadi set 1 tambah set 2 dikumpulkan, berarti dikumpulkan X1 tambah bagian realnya dikumpulkan, bagian imajinernya dikumpulkan. Bagaimana caranya, Pak? Nah, ini seperti ini. Jadi set 1 ditambah set 2. 1
sama dengan masukkan satu-satu yang ini. X1 ditambah Y1 ditambah ini misalkan masih dalam kurung kan. Lalu ditambah X2 ditambah Y2. Ya. Nah, kan di sini dibilang bahwa bilangan kompleks itu sama dengan X tambah Y, X tambah Y dengan X dan Y-nya itu anggota bilangan real. Nah, karena X dengan Y itu anggota bilangan real, kita bisa pakai sifat komutatif, asosiatif dari bilangan real di sini. Sehingga nanti kita bisa kasih keluar. Misalkan kita hapuskan kurung-kurungnya. Y1 ditambah X2 ditambah Y2. Nah, kalau sudah begini tinggal kita, karena ini penjumlahan semua, bisa kita gabungkan X1 dulu, gabungkan yang realnya dengan real, yang ada I-nya kita gabungkan semua. Y1 tambah Y2. Lalu ini misalkan kasih dalam kurung, biar kita kumpulkan semua. Ini I-nya kita kasih keluar. Y1 ditambah Y2. Nah, jadi dia berbentuk seperti ini. Dia tetap kembali berbentuk semula realnya yang X1 tambah X2, imajinernya yang Y1 tambah Y2. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau ada dua buah bilangan kompleks seperti ini, dijumlahkan, berarti bagian realnya dijumlahkan dengan bagian real, bagian imajinernya dijumlahkan dengan bagian imajiner. Tidak boleh ditukar real dijumlahkan dengan imajiner, imajiner dijumlahkan dengan real. Tidak boleh. Jadi dia hanya dijumlahkan sesuai dengan sukunya saja. X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2. Itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, sama. Ini X1 dikurang X2 ditambah Y1 kurang Y2. Nah, bentuknya juga bisa kalian cari pakai cara yang ini ya. Tadi saya sudah jelaskan di sini. Bisa set 1 dikurang set 2 sama dengan dimasukkan dulu X1 ditambah Y1 dikurang X2 ditambah Y2. Nah, lalu bisa kita kumpulkan, hapuskan dulu dia punya ini, 1 ditambah kurang X2 tambah Y1 kurang Y2. Lalu dikumpulkan sejenisnya. Y1 dikurang Y2. Oke, seperti ini. Jadi ingat baik, jangan bingung kalau misalkan di penjumlahan, ini di jumlah, ini jumlah, dan ini juga dijumlah. Di pengurangan, yang kurang itu cuma di sini dan di sini. Di sini tidak ya, jadi hati-hati. Kadang banyak yang ini dari awal sampai akhir kurang semua. Ini, kalau berdasarkan penurunannya, kita dapat seperti ini. Jadi yang kurang itu cuma yang di sini, operasian dalam kurung ini. Yang di tengah-tengah ini tetap jumlahan. Oke. Lalu kalau perkalian sama juga. Kalau perkalian itu kita kali semua. Karena ini perkalian dot di sini. Jadi setiap itu dikalikan semua. Yang kuning ini kelihatan kan di layar kalian? Kelihatan, Pak. Jadi Y1 lalu dikalikan dengan tambah I. Nah,
Ini kita kalikan satu-satu seperti kalikan itu jadi X1 kali X2, Ya. X1 kali Y2, Y1 kali X2, Y1 kali Y2. Dikalikan satu-satu seperti biasa. Jadi dikali dulu Satu X1 X2 kali X2. Lalu ditambah lagi tambah X1 X1 Y2 dikali Y2. Y2 Lalu ditambah lagi Y1 kali X2. Lalu ditambah lagi Y1 dikali Y2. Oke, seperti itu. Hasilnya sama dengan X1 X2. Lalu ada X1 Y2I. Ini ada jambar coba di sini. Ini tidak bisa pakai ini. Oke. Oke, lalu ditambah lagi X2 Y1I. Nah, terus yang terakhir ini ada Y1, ada Y2. I-nya tadi kan dikuadratkan hasilnya berapa? Ini, I dikuadrat hasilnya -1. Jadi ini dia bukan penjumlahan tapi dia jadinya kurang karena ada I di sini. Y1 dikali Y2. Jadi ini kurang 1 dikali Y1 Y2. Jadinya Y1 Y2. I-nya hilang di sini. Karena I-nya sudah menjadi -1. Nah, I-nya dipakai 2 jadinya -1. Sehingga I-nya hilang. Tinggal kita kumpulkan yang tidak ada I. Yang ada I kita kumpulkan begitu. Jadi kumpulkan yang bagian realnya. Berarti X1 X2 kurang Y1 Y2. Lalu tambah I-nya kita kasih keluar. I-nya lalu dikali X2 Y2 X1 Y2 X2 Y1. Ya. I-nya sudah keluar di depan. Nah, seperti ini dapatnya. Jadi X1 X2 dikurang Y1 Y2 ditambah I X1 Y2 ditambah X2 Y1. Jadi jangan bingung. Ini X2 Y1. seperti ini bentuknya. Intinya apapun operasi kita itu harus bawa semuanya ke dalam bentuk ini X ditambah Y. Jadi dia harus dalam bentuk ini kembali semua. Terserah X-nya ini mau bentuk seperti apa, Y-nya mau bentuk seperti apa, intinya dia harus dalam bentuk X tambah Y atau A tambah B atau apapun. Intinya ada bagian realnya, lalu ada bagian imajinernya seperti ini. Jadi ini kan bagian realnya yang X1 X2 kurang Y1 Y2. Bagian imajinernya yang X1 Y2 ditambah X2 Y1. Himpunan semua bilangan kompleks diberi notasi C. Nah, jadi C itu dapat dinotasikan seperti ini. Himpunan semua set dengan set itu sama dengan X tambah Y, X anggota real dan Y anggota real. Jadi Y ini anggota real, tapi ketika dipasangkan dengan I, dia jadinya imajiner. Seperti itu. Jadi untuk Y sendiri itu tetap anggota real. Hanya ketika dia dipasangkan dengan I ini yang dia disebut dengan bagian imajiner. Nah, jika im set sama dengan 0, maka bilangan kompleks set menjadi bilangan real X. Nah, sehingga bilangan real adalah keadaan khusus dari bilangan kompleks. Nah, ini yang tadi sudah kalian jawab. Sehingga R itu subset dari C. Nah, kalau sebaliknya, jika real setnya yang 0. Jika real setnya 0 dan im setnya tidak sama dengan 0, maka set ini dia berubah menjadi Y dan dinamakan bilangan imajiner murni. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau X Y-nya 0, dia kan cuma ada X saja. Berarti itu dia bilangan real. Tapi kalau X-nya yang 0, Y-nya yang ada nilai, misalkan sini 2I, 3I, 4I, 5I, dan seterusnya, maka itu disebut dengan bilangan imajiner murni. Kenapa imajiner murni? Karena realnya sudah tidak ada, realnya bernilai 0.
begitu. Bilangan imajiner murni dengan Y sama dengan 0 itu adalah bilangan I. Dinamakan satuan imajiner. Nah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Atau masih pas? Coba. Z sama dengan 0. Bisa diikuti kah? Tiga. Apa? Yang ini kalian coba lagi sendiri. Bukan seperti tadi. Nah, ini. Bisa kah? Bisa. Tanya silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Pas? Oke, kalau pas kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke sifat-sifat lapangan bilangan kompleks. Nah, ada yang masih ingat lapangan itu apa? Ini harusnya kalian sudah pelajari di struktur aljabar 1. Aljabar 1 kali. Ada yang masih ingat lapangan? Atau ini biasa disebut dengan ini field. Nah, sudah pelajari tidak? Ya. Sudah? Iya. Himpunan semua bilangan kompleks bersama operasi penjumlahan dan perkalian atau disingkat seperti ini itu membentuk sebuah lapangan atau field. Jadi kalau cuman C lalu plus C operasi perkalian, ini sebutannya apa nih? Ini dalam kurung C, plus, yang ini dalam kurung C, operasi perkalian. Nah, ini disebut apa nih dua ini? Kalau yang gabungan seperti ini kan, itu disebut lapangan atau field. Nah, kalau yang dipisah-pisah begini sebutannya apa? Harusnya sudah tahu. Apa sebutannya? Christina Sri Ayubere. Sudah ambil struktur aljabar belum? Itu di unmute dulu. Kalau mau bicara di unmute dulu itunya, mikrofonnya. Sudah ambil struktur aljabar belum? Suara kamu tidak kedengaran. Sudah. Nah, kalau sudah ini disebut apa nih? Ayu. Ini kalau C, plus atau C, kali ini begini. Ini disebut apa? Ini kalau tidak salah materi struktur aljabar. Namanya huruf G duluan. Apa namanya? Ingat tidak? Atau yang lain? Yang sudah ambil struktur aljabar. Yang namanya alef nul. Ya, grup ya. Ini namanya grup. Ini namanya grup C terhadap operasi penjumlahan. Ini C terhadap operasi perkalian. Nah, jadi ini namanya grup. Kalau grup itu masing-masing operasinya tunggal, penjumlahan, pengurangan ya pengurangan. Itu namanya lapangan. Ada lagi istilahnya nama ring. Nah, itu harusnya kalian sudah tahu. Tapi di sini kita cuma bahas tentang lapangan saja. Sifat-sifatnya seperti apa? Ya, harusnya sudah kalian tahu juga. Nah, ini yang sudah pasti kalian
Dari analis real 1 juga ada, di struktur aljabar juga ada. Ini sifat ini. Harusnya kalian Mungkin. Oke, jaringannya mulai tidak bersahabat, jadi kita percepat ya. Ya, jadi ini sifat-sifat yang harusnya sudah kalian familiar sekali. Jadi kalau sifat tertutup berarti dua bilangan kompleks, kalau dijumlahkan hasilnya juga ada di bilangan kompleks. Begitu juga perkalian. Dua bilangan kompleks kalau dikalikan hasilnya juga merupakan bilangan kompleks. Oke, itu sudah. Lalu komutatif juga berlaku untuk perkalian maupun penjumlahan. Set 1 tambah set 2 itu sama dengan set 2 tambah set 1. Set 1 kali set 2 juga sama dengan set 2 kali set 1. Itu sifat komutatif. Di asosiatif juga sama. Pokoknya ini sifat-sifatnya sudah kalian pelajari semua. Set 1 tambah set 2 tambah set 3. Nah ini. Cuman tinggal diubah-ubah kurungnya saja. Ini sudah kalian pelajari dulu di analisa real 1. Lalu di struktur aljabar juga. Lalu distributif ini dia gabungan antara perkalian dan penjumlahan. Ya. Lalu ini elemen netral, masih sama seperti di bilangan real. Jadi hanya bilangan, karena ini kita berbicara tentang bilangan kompleks, maka elemennya juga berbentuk kompleks. 0 itu sama dengan 0 tambah I0, anggota bilangan kompleks. Sehingga set tambah 0 itu sama dengan set. Maksudnya seperti ini. Jadi ini bilangan kompleks 0 sama bilangan kompleks set. 0, set itu ada di dalam C. Nah, jadi 0 bentuknya 0 tambah I0. Lalu setnya itu sama dengan X tambah IY. Nah, sehingga 0 ditambah set itu sama dengan 0 ditambah I0. Ditambah set X tambah IY. Nah, tadi definisi penjumlahan. Kalau kita dua buah bilangan kompleks, kalau dijumlahkan berarti kita kumpulkan yang realnya dan kita kumpulkan yang imajiner. Jadi langsung saja, berarti 0 ditambahkan dengan X, Y, 0 ditambahkan dengan Y. Nah, hasilnya itu sama dengan tetap X ditambah Y sama dengan Z. Jadi itu maksudnya di sini. Jadi ada 0 sama dengan 0 tambah I0 anggota bilangan kompleks, sehingga set ini tambah dengan 0, hasilnya tetap sama dengan set. Itu elemen netral penjumlahan. Lalu ada elemen netral perkalian yaitu 1. 1 sama dengan 1 tambah I0. Nah, ini juga anggota bilangan kompleks. Yang set kali 1 sama dengan set sendiri. Ya, itu juga bisa kalian buktikan dengan cara seperti ini. Hanya ingat lagi definisi perkalian bilangan kompleks itu tadi seperti apa yang barusan kita selesai bahas. Ya, silakan dibuktikan nanti. Nah, lalu ini untuk elemen inverse-nya. Untuk set sama dengan, ini harusnya tambah di sini. Untuk set sama dengan X tambah IY anggota C, maka inverse-nya itu sama dengan ini, inverse penjumlahan, berarti min set sama dengan min X kurang Y. Sehingga set ditambah min set itu sama dengan 0. Ini inverse penjumlahan. Ini inverse penjumlahan. Lalu yang di sini inverse perkalian. Set tambah X tambah Y, maka inverse-nya dilambangkan dengan set pangkat min 1 atau set per set, sehingga set dikali set min 1 itu hasilnya adalah 1.
bentuk dari set inverse-nya. Dari set inverse-nya sama dengan seperset dimasukkan, kelihatan tidak? Oke, ini. Jadi ini bentuk yang sepersetnya. Nah, ini yang bisa kalian kalikan dengan set. Jadi ketika yang ini kita kalikan dengan X tambah Y, hasilnya itu pasti sama dengan 1. Kalau tidak percaya silakan dikali sendiri. Jadi ini dikalikan dengan ini hasilnya sama dengan 1. Nanti silakan diuji sendiri. Nah, ini buktinya. Wah, ini buktinya. Ini cuman saya buktikan sifat 2. Oh, sifat 2 saja. Nah, berarti tugas buktikan sifat-sifat 1, 3-8 menggunakan definisi yang telah diberikan. Oke, itu tugas yang pertama. Oke, ini saya cuma buktikan yang sifat kedua. Sifat komutatif. Set 1 tambah set 2. Ini diisi lagi dengan ini set 1, ini set 2. Sesuai definisinya, berarti kita kumpulkan bagian realnya, imajinernya kita kumpulkan. Karena X1, X2, Y1, Y2 anggota R, maka berlaku hukum komutatif. Sehingga di sini X1, X2, kita tukar menjadi X2 tambah X1. Di sini Y1 tambah Y2, kita tukar menjadi Y2 tambah Y1. Nah, tinggal X2 dan Y2 ini kita kumpulkan ke depan, 1 kita kumpulkan dengan Y1 di belakang. Jadilah seperti ini. Jadi terbukti set 1 tambah set 2 sama dengan set 2 tambah set 1. Begitu juga dengan yang perkalian. Masukkan dulu definisinya, ini Z1, ini Z2, lalu pakai definisi perkalian, 1 kali X2 dikurangi Y1 kali Y2, ditambah I, X1, Y2, X2, Y1. Nah, dapatnya di sini. Lalu, sama, karena X1, X2, Y1, Y2 anggota R, maka berlaku hukum komutatif. Sehingga yang di sininya X1 kali X2, di sini kita tukar X2 kali X1. Di sini Y1, Y2, di sini kita tukar Y2, Y1. Di sini X1, Y2, di sini X2, Y1. Di sini X2, Y1, di sini X1, Y2. Oh, sorry. Oh iya betul. Oh, ini cuma terbalik posisinya saja. Oke. Sehingga di sini yang X1, Y2 kita kumpulkan dengan yang di sini. Lalu yang ini kita kumpulkan ke di sini. Ini kalau kalian kalikan kan sama, X2 kali X1 hasilnya X2 X1. 2 kali Y1 hasilnya X2 Y1. Lalu Y2, oh ya ini ada I di sini. Y2 dikalikan X1 hasilnya I X1 Y2. Lalu Y2 dikali Y1 hasilnya min Y2 Y1. Sehingga diperoleh ini bentuk dari set 2 set 1. Jadi terbukti set 1 dikali set 2 itu sama dengan set 2 kali set 1. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanya? Ini bagian yang mana? Oh, ini bagian perkaliannya. Kalau yang penjumlahan gampang tadi tuh. Kalau yang perkalian ini coba dilihat dulu.
Bisa? Jadi setelah dia masukkan definisi, kita pakai sifat bilangan real yang ini, hukum komutatif nih. Tinggal kita tukar-tukarkan ini, X2, X1, Y2, Y1, Y2, X1, Y1, X2. Yang di sini kita pakai hukum komutatif, yang untuk perkaliannya. Yang di sini kita pakai hukum komutatif untuk penjumlahannya. Jadi X2, Y1 yang di depan, X1, Y2 yang di belakang. Pelan-pelan, kalau misalkan bingung silakan ditanya. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Atau Saya, Pak. cukup jelas? Siapa? Saya, Pak. Sansila, oh ya oke. Sansila, bagaimana? Jadi yang untuk yang kalau di kuadrat itu Sejak teman. Sepertinya jaringannya kurang bagus. Jaringan. Saat kalian pakai Zoom. Sama. Dua-duanya sama sebab. Oh, sama saja ya. Ya. Ini jaringannya susah sekali nih. Ini sebentar lagi hilang lagi. Wah, hilang lagi. (34) Kira-kira kita satu kelas berapa orang? 20, hampir mencapai 20 tidak? Satu kelas. 34 orang, Pak, yang hadir. Tidak. Maksudnya kalau satu kelas. Satu kelas itu kira-kira kita sampai 20 tidak? Atau lebih bahkan? Maksudnya kalau misalkan kita kuliah offline, menurut kalian bagaimana? Lebih bagus, Pak. Kuliah offline lebih bagus, Pak. Nah, ini setengah mati, info jaringan ju hilang muncul. Oh, oke. Bisa Pak. Tanya Jadi kita harus beli kuliah jaringan offline, ini, ya. Bapak. Iya. Iya, Mbak, santai ya, Mbak. Oke, coba saya tes screen lagi.
Ya. Kalau misalkan masih parah, ya sudah kita selesaikan sudah. Nanti kita ketemu offline saja. Iya, Bapak. Soalnya memang mata kuliahnya memang kalkulus, cuman ya agak putar-putar sedikit. Kalau online kalian kesulitan ya susah. Sudah tadi tadi Sela mau tanya apa Sela? Suara kamu putus-putus tadi. Tanya Pak yang tadi kalian. Yang mana? Iya, perkalian. Terus Situ kan nanti ada I kuadrat. Jadi tidak pakai sifat yang I kuadrat sama dengan negatif 1. iya. Pakai itu. Nah, dia kan dari sini misalkan. Dia dari sini. Nah, ini punya siapa ini yang ribut nih? Kalau tidak Arliante Irana Tae, ada Juventus Nahak. Nanti kalau mau bicara baru di unmute. Kalau tidak bicara dikasih mute dulu. Ya, tidak terlalu ribut. Nah, siapa ini yang beribut? Juventus Nahak juga. Kamu juga Valentinus Abi dikasih itu saja. Mute dulu. Nanti kalau mau bicara baru kasih unmute. Nah, misalkan dia dari sini nih. Coba kita pelan-pelan. Repotnya kalau kuliah online harus tarik kiri, tarik kanan. 1x2 kurang 1y2 tambah I x1y2 tambah x2y1. Ini bisa kita kasih keluar dulu ininya. Biar jelas tanpa kurung Siapa dulu. punya suara yang Ini siapa ini yang ribut nih? Afan. sekali? Dengar tidak? Alep Nul. Siapa? Coba dulu. Ya, dikasih mute dulu mikrofonmu, Bro. Sudah, Pak. Belum itu. Oke, sudah. Nah, X1 atau X2 kurang Y1 Y2 ditambah ini. Pokoknya kita hapuskan dulu kurung-kurungnya. Biar jangan bingung. Nah, min yang di sini kita bisa ganti pakai sifat yang tadi saya tanyakan. Langsung tambah I tambah I kuadrat. I kuadrat Y1 Y2 tambah I1 Y2 ditambah ini juga ada I di sini. I X2 Y1. Lalu pisahkan lagi. Ini I kuadrat kita kasih semua satu-satu. Y1I Y2I. Tambah. Di sini X1-nya tidak ada I, berarti X1 yang di sini yang ada I. Tidak. X1 itu kan, X itu kan selalu bagian real. Nah, berarti I-nya itu di Y2. Y2I. Tambah X2 Y1I. Nah, sudah tinggal yang X1 kita kumpulkan dengan X1. X mana lagi? X2 kita kumpulkan dengan X2. Oh, tidak ya. 1 Y1. Oke, jadinya di sini X2 dikalikan X1 tambah I1. Kalau
Ditambah lagi di sini. Y2I kalikan X1 tambah Y1I. Nah, sehingga di sini lagi hasilnya, nah ini X2 dikali X1 Y1, lalu Y2I dikali ini. Ini kan bisa ditulis begini. X2 tambah Bisa lihat, Pak. Y2I tambah X1 ditambah Y1. Ya, dapat. Seperti ini. Oh, perkalian ya. Oke, ini perkalian. Nah, itu. Paham tidak? Pelan-pelan. Ya, ini memang bagusnya pakai offline. Kalau tidak begini kalian kesulitan. Jadi dari sini nih, dari yang saya garis bawah ini, X1 X2 kurang Y1 Y2 ditambah X1 Y2 tambah X2 Y1. Ini ada I di depan. Nah, setelah itu kita hapus kurungnya semua. Jadi yang di baris kedua ini. Lalu setelah itu, ini kan tadi minus. Kita rubah kembali menjadi bentuk I kuadrat plus I kuadrat. Sehingga X1 X2 plus I kuadrat Y1 Y2 I X1 Y2 tambah I X2 Y1. Nah, lalu di sini, nah ini kita pisahkan yang I-nya lagi. Atau tanpa perlu di sini mau langsung langgar ke di bawah juga boleh. Langgar ke di bawah. Atau ini karena I-nya masih kuadrat, dipisahkan lagi. Y1I, Y2I. Nah, setelah itu kan di sini ada X2. Lalu di sini ada Y2 di sini. Atau Y2-nya di sini mana? Oh, ini Y2-nya di sini. Ingat bahwa tujuan kita itu mau bentuk bahwa set 1 sama set 1 kali set 2 itu sama dengan set 2 kali set 1. Jadi di pikiran kita tuh sudah ada ini. Sudah ada ini bahwa bentuk kita tuh harusnya dia melangkah ke sini. Nah, ini yang mau kita mau bentuk tuh di sini. Sehingga nanti kita bentuk kita dapatkan set 1 kali set 2 sama dengan set 2 kali set 1. Jadi dalam pembuktian kita itu kita sudah berpikir bahwa oke, jalan akhir saya itu harusnya menuju ke sini. Nah, sehingga bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya dari sini itu kita bawa ke dalam bentuk X2 tambah Y2I dikali X1 tambah Y1. Nah, sehingga ini dari sini kita bagi lagi seperti ini, Y1I, Y2I. Nah, setelah itu sudah oke. Kalau begitu kita kumpulkan yang sukunya set 2. Jadi kita faktorkan. X2, cari yang X2, kira-kira X2 ini dikalikan dengan apa saja. Oh ya, di sini ada X1, lalu oh yang ini X2 Y1. Sehingga X2 dalam kurung X1 tambah Y1. Lalu Y2I, karena di sini X2, maka yang di sini kita harus keluarkan yang Y, biar bagian real imaginernya keluar. Ini Y2I dikalikan dengan X1 di sini, sama ini, Y2, Y1-nya di sini. Dapat yang ini. Lihat, ini sama, X1 tambah Y1, ini juga X1 tambah Y1. Oke, otomatis dia bisa dibentuk seperti ini. Penjabaran. X2 kali X1 hasilnya X2 X1. Lalu X2 kali Y1 hasilnya X2 Y1. Y2I kali X1 hasilnya X1 Y2I. Dan Y2I kali Y1 hasilnya ini. Y1I Y2I. Wah, bingung lah kalian semua. Lihat, ini cuma masalah kalkulus saja. Kalian lihat lagi nanti. Ini kan saya sini tulisnya terlalu melompat banyak langkah. Coba nanti kalau kalian coba lagi pelan-pelan nanti bisa dapat yang ini. Ini masih gampang sekali.
makin ke belakang makin sulit. Jadi yang ini kalau yang ini masih gampang-gampang. Pembuktian sifat lapangan ini masih gampang-gampang. Jadi tugasnya mana tadi? Oke, buktikan ini. Yang ini sudah kita buktikan. Tinggal 1, 3 sampai 8. Silakan dibuktikan. Nanti minggu depan kita kuliah offline saja. Jadi tugasnya dibawa nanti pas kuliah minggu depan. Oke, kita minggu depan kuliahnya di FP2 ya. Bisa gabung Halo, kan Bapak. dengan yang kelas B bisa Halo. gabung? Bisa Pak. Halo Pak dosen. Ya, silakan. Ini untuk tugasnya ini nanti dikirim soft filenya kah atau bagaimana Bapak? Soalnya soal yang ini kurang jelas ini Bapak, kabur-kabur ini disipnya. Oh iya, nanti saya kirimkan PDF-nya, Prab. Saya kirimkan PDF-nya Oh iya, baik, di baik. grup. Tugasnya kalau misalkan kita mau kuliah online, berarti nanti tugasnya dikumpulkan secara offline nanti. Ya, pokoknya dikumpul pas di kampus nanti, pas kita kuliah. Siap Bapak. Jadi biar tidak terlalu rame, kita pisah nanti. Jadi yang sesuai jadwal kuliahnya. Yang Siap Pak. kelas B kuliah sendiri, yang kelas A kuliah sendiri, biar nanti tidak terlalu berdesakan dalam kelas. Siap. Kita lanjut lagi, masih ada waktu, kita lanjut lagi, mumpung jaringannya masih oke. Kita masuk ke yang namanya kompleks sekawan atau konjugat. Jadi di sini Z sama dengan X tambah Y. Maka konjugat dari Z ditulis dengan ini, Z bar, ada Z bar, ada barnya di atas. Itu sama dengan fungsi yang X-nya tetap positif, tapi Y-nya negatif. Sehingga dia berbentuk seperti ini. Jadi kalau Z bentuknya seperti ini, konjugat Z bentuknya ini. X kurang Y. Bedanya cuma di situ. Namanya kompleks sekawan atau konjugat. Jadi Z sama dengan X tambah Y, Z konjugat sama dengan X kurang Y. Contohnya, konjugat dari 3 tambah 2I adalah 3 kurang 2I. Dan sekawan dari 5I adalah min 5I. Nah, jadi pokoknya di sini kan bagian realnya 0 di sini. Bagian realnya 0 di sini. Jadi yang berubah tanda cuman bagian imajiner. Dari plus menjadi negatif di sini. Nah, ini terdapat sifat-sifat konjugat bilangan kompleks. Jadi jika set bilangan kompleks, ini ada 4 sifat. Konjugat dari konjugat set itu sama dengan set kembali. Sama mirip-mirip dengan komplement. Komplement A dikomplementkan hasilnya A. Ini set dikonjugatkan lagi, hasilnya kembali ke set. Lalu set ditambah konjugat set, hasilnya 2 real set. Set dikurang set konjugat, hasilnya 2 imajiner im set. Dan set dikali set konjugat, hasilnya real set kuadrat ditambah im set kuadrat. Nanti ini semua, karena ini teorema, maka ini nanti harus kita buktikan semuanya. Lumayan ini. Lalu jika ini, kalau ini hanya mengandung 1 set, ini mengandung 2 set. Jika set 1, set 2 bilangan kompleks, maka konjugat dari set 1 tambah set 2 itu sama dengan konjugat masing-masing. Konjugat set 1 ditambah konjugat set 2. Konjugat dari set 1 kurang set 2 juga sama dengan konjugat set 1 dikurang konjugat set 2. Sama juga dengan perkalian. Konjugat set 1 kali set 2 sama dengan konjugat set 1 dikali konjugat set 2. Oh, ini dengan yang terakhir. Konjugat
set 1 bagi set 2 itu juga sama dengan konjugat masing-masing. Konjugat set 1 dibagi konjugat set 2. Dengan ini harusnya konjugat. Dengan set 2 konjugatnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau set 2-nya sama dengan 0? Apa yang terjadi? Tidak terdefinisi. Ya, kalau set 2-nya sama dengan 0, ininya menjadi bentuk per 0 kan? Jadi tidak terdefinisi. Oke, nah ini kita mau buktikan. Wah, ini banyak sekali nih. Nah, ini pertama kita mau buktikan set konjugat itu sama dengan set. Nah, jadi setnya bentuknya seperti ini, lalu dikonjugatkan bentuknya seperti ini, dikonjugatkan lagi. Jadi sudah ada minus di sini, ditaruh lagi minus di depan. Nah, seperti ini. Maka dia kembali ke bentuk semula, karena minus-minus jadinya positif. Sehingga ini. Jadi set konjugat-konjugat sama dengan set. Oke. Yang B, ini setnya X tambah Y dengan Y itu akar min 1. X itu bagian real dari set atau ditulis dengan real set. Sementara set konjugat itu sama dengan X tambah Y. Sehingga kalau kita jumlahkan dua-duanya, kita jumlahkan set ditambah set konjugat. Hasilnya ini plus, ini minus. Jadi ini habis. Habis sisa X tambah X, hasilnya 2X. Set ditambah konjugat set, hasilnya di sini. Oke. Tinggal duanya kita pindahkan ruas. Maka jadinya seperti ini. X sama dengan set tambah set konjugat per 2. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa X itu sama dengan real set di sini. Yang ini. Sehingga kita ganti X dengan real set. Lalu ininya tetap, duanya kita kalikan ke real set. Jadilah seperti ini. Jadi set ditambah konjugat set itu sama dengan 2 real set. Oke, terpenuhi. Nah, untuk membuktikan ini juga mirip. Di sini kita jumlahkan, kalau yang tadi set tambah set konjugat, di sini set kurang set konjugat. Jadi ini dikurangkan. Karena ini plus minus minus, ini positif positif, berarti ini yang hilang. Sehingga set dikurang set konjugat, hasilnya yang ini, IY min IY. Jadi minnya habis, sisa 2Y. Sama seperti tadi, 2I-nya kita turunkan, maka menjadi Y sama dengan set kurang set konjugat per 2I. Y itu sama dengan im set, jadi Y kita ganti dengan im set, ininya tetap, 2I-nya kita kalikan ke sini. Dan dapatlah hasil yang ini. Oke, terpenuhi. Lagi. Oke, ini sudah masuk yang kedua. Sabar. Sebelum masuk yang kedua, mungkin yang di sini ada yang mau tanya, mumpung jaringannya lagi bagus. Kalau pas, ya kita lanjut. Terlalu kecil atau biar kelihatan semua nih. Ini A-nya, ini B. Oke. Kalau mau tanya silakan. Kalau pas, ya kita lanjut. Pas kah? Pas, Kak. Oke, kalau suara saya putus-putus atau tidak jelas, bilang ya. Iya, Pak. Pas. Oke. Kita lanjut ke yang bagian kedua. Jika set 1, set 2 bilangan kompleks, maka ini kita mau buktikan yang pertama. Set 1 tambah set 2 konjugat itu sama dengan set 1 konjugat ditambah set 2 konjugat. Nah ini bentuknya yang pertama. Kita ganti masing-masing.
Set 1 sama dengan ini, set 2 sama dengan yang di sini. Ini definisi bilangan kompleks. Lalu karena di sini ada penjumlahan, kita pakai itu definisi penjumlahan bilangan kompleks. Jadi realnya kita kumpulkan, imajinernya kita kumpulkan. Nah, jadinya seperti ini. X1 tambah X2 ditambah Y1 Y2. Nah, ada konjugat atasnya. Karena ada konjugat atasnya, maka konjugatnya kalau hilang maka tanda di sini berubah. Dari plus jadi minus. Ini karena ada konjugat di atas. Seperti ini jadinya. Lalu ini kita keluarkan dulu min IY1 min IY2. Nah, setelah itu kita gabungkan suku-sukunya. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2. Jadi X1 kurang IY1 ditambah X2 kurang IY2. Dikasih kurung, maka jadilah pagi dan petang. Hari kedua. Oke, seperti itu. Oke, yang ini dulu. Ini kan panjang nih. Bagaimana? Paham? Paham, Pak. Ya, ini masih gampang-gampang nih. Ini masih hanya main kalkulus biasa. Tapi kalau ada yang bingung, jangan ragu-ragu, silakan ditanyakan. Berikutnya ini, kita mau buktikan set 1 kurang set 2 konjugat itu sama dengan konjugat masing-masing. Pembuktiannya mirip-mirip. Jadi dimasukkan dulu sesuai definisi bilangan kompleks. Nah, karena kalau plus konjugatnya minus. Minus. Oh iya, ini masih pakai operasi dulu. Pakai operasi pengurangan. Ingat operasi pengurangan yang kurang cuma di dalam kurung saja. Tengahnya tidak. Jadi imajiner kita kumpulkan sendiri, realnya kita kumpulkan sendiri. X1 kurang X2 ditambah Y1 kurang Y2 imajiner. Nah, dari sini baru konjugatnya itu tandanya berubah. Plus jadinya minus. Setelah itu kita hilangkan kurungnya. Seperti ini. Min Y1 min Y2. Jadinya plus Y2. Nah, lalu kita kumpulkan yang satu-satu. X1 Y1, X2 Y2. Jadinya seperti ini. Lalu taruh kurung. Dan jadilah seperti ini. Ini masih mudah. Ini masih main-main kalkulus biasa, belum terlalu. Ya memang nanti sampai ke belakang kita tidak terlalu analisis. Ini semua lebih ke kalkulus. Jadi sebenarnya fungsi kompleks ini kalau di kampus-kampus lain malah di semester 3-nya dipelajari. Karena dia tidak terlalu sulit sih. Oke, bagaimana? Paham? Untuk yang ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Mantap. Semoga paham betul ya. Iya, Pak. Oke, di sini sekarang kita mau buktikan set 1 kali set 2 konjugat itu sama dengan set 1 konjugat dikalikan set 2 konjugat. Kita masukkan satu-satu. Kalau set 1 bentuknya begini, maka konjugatnya bentuknya seperti ini. Tambah berubah jadi kurang. Begitu juga dengan set 2. Bentuknya seperti ini, maka konjugatnya bentuknya seperti ini. Tambah berubah jadi kurang. Lalu kita kalikan dua-duanya. Set 1 konjugat dikalikan set 2 konjugat. Set 1 bentuknya seperti ini. Set 1 konjugat. Ini set 2 konjugat. Lalu pakai definisi perkalian. Atau mau kalau bingung bisa kalikan satu-satu. X1 dikali X2, X1 X2, X1 dikali min Y2, berarti maksudnya ini. Nah, ini saya langsung pakai bentuk sifatnya di sini. Jadi langsung yang Y2, Y1-nya ditaruh depan, berubah jadi minus di sini. Lalu X1 Y2, X2 Y1. Nah, di sini.
Kalau bingung nanti dicoba lagi. Ini pakai definisi perkalian. Ini minus di sini, ini minus di sini. Lalu ada I di sini. Jadi minus Y1 dikali minus Y2, lalu I-nya dikuadratkan. Makanya jadi minus di sini. Jadi ada minus 3 kali. Nah, karena minusnya 3 kali, ya dia tetap minus di sini. Ya. Seperti itu. Lalu yang ini biasa. Min I1 dikali X2. Berarti I min X1 Y2. Lalu, oh ya, X1 kali Y2 yang ini, Y1 kali X2 yang di sini. Min Y1 X2 I depan. I-nya dikeluarkan. Setelah itu sudah jadinya seperti ini. Tambah X-nya. Oh ya, kalian lihat baik-baik di sini. Awalnya positif, lalu tiba-tiba dia jadi minus di sini. Kalian lihat di sini. Di sini jadinya kan kenapa dia bisa positif? Negatif di sini. Kalian lihat di sini. Jadi ini kalau kita keluarkan minusnya, dalam kurung minus, dalam kurung lagi X1Y2 ditambah X2Y1. Nah, sehingga minusnya bisa pindahkan ke depan. Bingung tidak? Oke, misalkan di sini yang I min X1 Y2 dikurang X2 Y1. Nah, ini I-nya, terus yang dalam kurung itu kita keluarkan min-nya. Sehingga dia jadi X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, min-nya di sini kan bisa pindahkan ke depan. Jadi yang positif kali minus yang di depan, ya dia langsung jadi minus. Minus I X1 Y2 ditambah X2 Y1. Ya, maka dia berubah di sini. Jadi ini sebenarnya sama saja. Ini ke sini itu nilainya sama ini. Hanya kenapa kita mau bentuk seperti ini? Biar kelihatan ininya. Nah, di sini yang pertama, bintang pertama. Sementara itu, set 1 kali ulang lagi. Jadi satu konjugat dikali set 2 konjugat, hasilnya yang ini. Itu sama dengan oke, lalu set 1 kali set 2 itu yang ini dimasukkan, hasilnya dapatnya yang ini. Pakai definisi perkalian. Lalu kita konjugatkan. Kita konjugatkan semuanya. Kalau konjugatkan semuanya berarti tandanya berubah kan? Nah, jadi kita lihat perhatikan yang di sini. Kita lihat perhatikan yang bintang 2 bentuknya seperti ini. Lalu bintang 1 bentuknya seperti ini. Ternyata sama. Jadi itu dari bintang 1 dan bintang 2 kita peroleh bahwa set 1 set 2 konjugat itu sama dengan set 1 konjugat dikali set 2 konjugat. Nah, ini jadi dicari bentuk dari set 1 set 2 konjugat, lalu dicari bentuk juga dari set 1 konjugat dikalikan set 2 konjugat. Ternyata bentuknya itu sama. Tugasnya, tugasnya banyak. Buktikan sifat 1D dan 2D. Ya, namanya kuliah online ya tugasnya harus banyak. Kalau di kelas kan ini sudah bisa langsung kalian kerjakan di papan. Nah, ini buktikan yang di sini.
Oh ini, 1 ini. Buktikan yang ini saja berarti. 1E yang mana ya? Oh yang ini. Ini. Set kali set konjugat sama dengan real set kuadrat ditambah in set kuadrat. Sama yang di sini. Oke, nanti pas kita kuliah kita bahas sama-sama. Bahas offline saja nanti. Tapi tetap dikerjakan. Wah, ini sudah sampai bagian. Kita sampai jam berapa? Wih, sampai jam 16.10 saja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Semangat sekali kalian jawab. Nah, interpretasi geometrisnya sudah agak ya, jadi kalau memang dikasih online juga kalian bakal, karena kita belajar tentang ini nanti, bagaimana ini bagian realnya diproyeksikan ke bidang kompleksnya. Jadi biar nanti ini kita sisakan untuk pas kuliah offline saja. Tapi kalau misalkan mulai besok sampai hari Jumat, kalian ada waktu tidak? Waktu kosong? Ada, Pak. Ya. Biar jangan terlalu lama, biar kita sekaligus. Jadi anggap saja yang kita kuliah hari ini pertemuan pertama menggantikan yang minggu lalu. Lalu pertemuan kedua besok, itu kita offline. Tapi di antara Kamis Jumat besok, kira-kira bisa tidak? Besok ada kuliah, Pak. Besok kan kuliah 1 mata kuliah. Dari pagi sampai malam kah kuliah kalian? Tidak. Jam 10 sampai 12. Iya. Batas jam 12, Pak. Dari saya besok saya tidak ada kuliah, Pak. Jadi bisa. Kalau dari saya juga tidak kuliah, Pak. Yang semester 6. Batas jam 12 besok, Pak. Oh, jam 12 baru bisa. Kami jam 2, Pak. Yang kelas A saja dulu, Nanti kelas B hari apa lagi begitu. Atau mau yang mana? Mau kelas A atau kelas B? Tergantung jadwal kosong, Pak. Terserah, iya, tergantung jadwal kosong. Kalau kami sampai jam 2:30, Pak. Itu yang kelas? Ini yang program analisis fungsional kelas A. Itu juga hanya beberapa orang saja. Oh. Ya, mana? Kalian bisa tidak? Kalau misalkan berat, ya tidak apa-apa. Biar minggu depan sekali. Besok kuliah, Pak. Ya. Besok Kebetulan saya kosong. Tidak ada ngajar. Jadi bisa yang kelas A. Kalau hari Jumat, kuliah metopen. Bagaimana? Jadi nanti kita langsung bahas nanti dari interpretasi geometri. Kelas A bisa? Sore pagi, Pak. Kelas apa tuh? Kelas A kah? Iya, Pak. Dari pagi sampai jam 12. Dari pagi jam 7 sampai jam 12 pre. Oh, kuliahnya dari pagi sampai jam 12. Tidak, maksudnya pre yang itu, Pak. Jam 7 sampai jam 12. Oh, bisa sekali berarti. Kami yang jam 10 kuliah, Pak. 10, Pak. Ada yang kuliah metode penelitian, Pak. Jam 10. Oh, berarti dari jam dengan Ibu Eva ya? Iya. Jam 7 sampai jam 9 bisa, Pak. Jam 7 sampai jam berapa? Jam 9 atau 40. Wah, sekali jam 7. Kalau kelas B bagaimana kelas B? Kelas B? Kelas B ada tidak di sini? Kelas B tidak?